Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran yang kelima tafsir. Nanti saya gandeng dengan fikih ya. Sekalian videonya. Ya, antum bersabar ya. Antum bersabar. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk 6. Dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Amin. Nah, di pelajaran yang kelima ini di ayat 15 sampai 26 Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada kita salah seorang dari hambanya yang sangat durhaka yang mengatakan bahwasanya dia adalah Rabbukumul A'la. Dia adalah Rabb yang paling tinggi, seorang hamba manusia biasa yang mengaku menjadi Tuhan. Nah, dia adalah Fir'aun laknatullah. Nah, Fir'aun itu sebenarnya sebutan bagi raja Mesir. Nah, bukan namanya. Nah, sebagaimana kalau kita menyandangkan seperti dahulu ya, keraton dulu di Solo namanya atau di Jogja Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III gitu. Nah, orang yang menyandang gelar Hamengkubuwono itu berarti dia seorang raja di keraton Jogja. Nah, raja di Mesir namanya Fir'aun. Nah, dan siapakah Fir'aun yang di zamannya Nabi Musa ini? Para sejarawan berselisih pendapat. Ya, alhasil intinya kita tidak penting siapa dia. Nah, yang penting kita bisa mengambil pelajaran darinya dari kisah Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hala ataka hadisu Musa. Sudah sampaikah kepadamu cerita tentang Musa? Maka ini Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dahulu ada seorang nabi yang bernama Musa alaihissalam yang sama seperti Muhammad SAW menyampaikan risalah dan juga ditentang juga, dapat musuh juga. Hal ataka hadisu Musa wa Muhammad. Wa Muhammad, apakah sudah sampai kepadamu cerita tentang Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Naam, tatkala Robnya itu memanggilnya naam bil wadil muqaddas, di lembah yang muqaddas, yang suci. Naam, yaitu lembah tua. Naam. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah togo, melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Dan katakanlah kepada Fir'aun, "Na'am, hal laka ila an tazakka. Apakah kamu ingin membersihkan diri bertobat? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Nah, kalau engkau mau bertobat, akan aku bimbing engkau ila rabbika, kepada Tuhanmu, fatakhsha. Nah, supaya engkau itu takut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Farahul ayatal kubra. Kemudian Musa memperlihatkan ayat-ayat Allah yang besar kepada Fir'aun, agar Fir'aun ini percaya bahwasanya Musa ini adalah benar-benar Rasulullah. Dan ayatnya Fir'aun ini banyak. Salah satunya adalah tongkatnya, kemudian dibelahnya lautan, kemudian Musa ini juga bisa memancarkan cahayanya dari kedua tangannya. Nah, tetapi Fir'aun dengan congkaknya mengatakan fakadzdzaba wa aso. Tapi Fir'aun ini mendustakan apa yang dikatakan oleh Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa, Fir'aun mengatakan itu sihir yang nyata. Summa adbara wa yas'a, kemudian dia berpaling dan menentang Musa. Fakhashara fanada, kemudian dia mengumpulkan orang-orang pembesar-pembesarnya dan kemudian mengumumkan, mendeklarasikan bahwasanya dia adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwasanya akulah itu Tuhan. Firaun mengatakan kekataan yang kufur, super duper kufur.
Tidak ada orang yang sekufur Fir'aun sampai saat ini. Nggak ada orang yang menyembah. Ada orang yang mengatakan dirinya Tuhan. Ya mungkin sekarang Presiden Korut itu mungkin saya dengar berita juga pernah seperti itu. Nah, rakyatnya nyembah sama presidennya. Nah, fa'aqadahullahu nakadal akhirati wal ula. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab di akhirat dan juga ula di dunia. Ditenggelamkannya Firaun di dunia salah satu bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam cerita Firaun itu terdapat pelajaran bagi orang yang yakhsha, yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini itu turun ketika Nabi Muhammad SAW didustakan oleh orang-orang Quraisy. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Musa untuk menghibur beliau. Bahwasanya dulu juga ada orang yang didustakan seperti itu. Yang kedua, dakwah Nabi Musa terhadap Firaun terkandung adab dan akhlak. Ya, nah, nggak langsung ini. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka. Maka diperintahkan Musa untuk berkata kepada Firaun, mau enggak membersihkan diri? Kalau mau, aku bimbing kepada Robmu. Semoga engkau takut. Nah, tidak langsung pakai apa mukjizat ini dan enggak. Diberikan wejangan dulu. Diberikan tawaran-tawaran dulu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan mukjizat yang besar. Nah, di antaranya tongkatnya Nabi Musa. Tetapi Fir'aun mengatakan bahwasanya Fir'aun mendustakan hal-hal tersebut dan mengatakan yang dilakukan oleh Musa alaihissalam adalah sihir belaka. Karena pada saat itu uh, karena pada saat itu orang zamannya apa ya, yang paling viral pada saat itu ya sihir. Nah, yang paling viral itu ya sihir. Jadi mukjizat itu dia sesuai dengan apa namanya zamannya pada saat itu. Jadi misal di zamannya Nabi Muhammad SAW yang viral orang dianggap hebat pada saat itu adalah seorang yang pandai bersyair, menciptakan syair-syair ya, pantun-pantun. Tetapi kemudian Rasulullah SAW yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, membawakan Al-Quran sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu bahasanya mengandung balago yang sangat tinggi, dan akhirnya mengalahkan syair-syair yang pada saat itu semua. Pada zaman Nabi Isa, yang paling viral orang dianggap hebat adalah ketika seorang itu pandai ilmu kedokteran. Makanya mukjizat Nabi Isa itu adalah dia kedokteran yang paling jos. Nah, Nabi Musa dengan izin Allah bisa mengobati orang buta. Kan hebat pada saat itu tanpa operasi. Kemudian yang kedua, yang lebih hebat lagi, Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, itu pengobatan yang nggak bisa dikalahkan pada saat itu. Pada zamannya Nabi Musa, orang dianggap hebat adalah ketika dia bisa penyihir-penyihir itu, bisa menyihir orang. Makanya Musa mendatangkan mukjizat yang seperti sihir, tapi dia bukan sihir. Nah, yang keempat, meskipun jumlah pasukan orang batil dan pasukan kebatilan itu banyak, tapi pada akhirnya kebenaran itu akan mendapat kemenangan. Yang keenam, Fir'aun mengumpulkan tentara dan pembantunya dengan penuh kedoliman dan kesombongan. Dia mengaku bahwasanya dia adalah sesembahan mereka yang paling tinggi. Nah, yang keenam, di ayat tersebut terdapat sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ketinggiannya,
Tidak sama berbicaranya Allah dengan berbicaranya makhluk. Tapi kita harus meyakini Allah itu berbicara. Nah, nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas itu. Ketika Robnya Musa, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, ya berarti berbicara. Nah, berbicaranya gimana? Ya kita serahkan kepada Allah. Kita nggak penting untuk seperti itu tahu kaifiatnya, tahu bagaimananya. Yang penting kita beriman Allah itu berbicara. Yang ketujuh, sesungguhnya orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal akan merenungi cerita-cerita zaman dahulu yang ada dalam Al-Qur'an. Inna fi dzalika laayatil inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pelajaran fikih tafsir kita hari ini. Nah, insyaallah kita lanjutin ya. Langsung saja ini nyambung videonya ke pelajaran fikih. Baik. Sebentar ya, ini HP-nya agak lama ngehangin. Baik. Udah masuk kita. Kemarin kita masuk ke 6 air najis sudah ya. Kemarin sudah. Sepertinya sampai hukum ya, seperti kemarin. Cara membersihkan najis juga sudah. Nah, ini ada tambahannya di sini. Nah, aku akan menjaga diri dari najis dan aku tahu bagaimana cara mensucikannya. Kemarin sudah eh, bagaimana kaifiat mensucikan najis. Nah, kemudian ada pengetahuan tambahan di sini. Yang pertama, tempat najis yang tersembunyi ya. Bila tempat najisnya ini di bajunya yang tersembunyi, maka dia wajib untuk mencuci semua bajunya tersebut. Kemudian apabila najis itu terdapat pada karpet kecil atau sajadah dan nggak tahu tempatnya pastinya di mana, tapi diketahui pada sisi mana najis tersebut, seperti bagian atas, kayaknya emang di sini terkencingi sesuatu, maka dicuci pada sisi tersebut saja. Nah, tapi kalau nggak diketahui, ya udah dicuci semuanya. Dan asal segala sesuatu adalah suci. Jadi semuanya itu adalah suci. Ya maksudnya tidak najis ya. Saya bilang di sini kalau suci nanti kamu bingung. Berarti bisa buat bersuci? Enggak juga. Jadi asal segala sesuatu itu dia naam, dia tidak najis kecuali ada dalil yang mengatakan dia najis. Nah, sama seperti makanan. Asal segala sesuatu, makanan itu boleh kecuali ada dalil yang mengatakan itu enggak boleh. Nah, kemudian kencing dan kotoran hewan yang dapat dimakan. Kencing dan kotoran hewan yang dapat dimakan, yang halal. Naam, naam, yang halal untuk dimakan. Naam, itu jawabannya dia tidak najis. Naam, kotorannya tidak najis. Apabila kamu uh, uh, perjalanan ke masjid, kemudian kakimu ternyata menginjak telek pitik, maka kamu tidak perlu berwudu lagi karena itu kotorannya enggak najis. Nah, tidak najis, cukup dibersihkan saja selesai. Nah, toyib, seperti itu ya. Binatang yang halal dimakan, yang kotoran yang dari binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya.
Ada banyak kegiatan sebenarnya di situ. Toyib. Hmm, saya kasih tugas ya. Evaluasi. Nah, nah di latihan ya. Ini di latihan dalam 15 ada soal bagus sebenarnya. Jadi nomor 1, kemudian nomor 2 dan nomor 3. Di latihan ini, nah, yang tugas kemarin memang belum saya berikan nilainya, belum saya umumkan. Tapi tenang saja, suatu saat hadis yang tugas yang sudah saya berikan itu pasti akan saya umumkan nilainya. Nah, saya rapel karena banyaknya nah, WA yang masuk. Nah, jadi ini ada tugas baru lagi di latihan nomor 1, 2, 3. Silakan antum kerjakan. Toyib, kita sudahi saja pelajaran kita hari ini. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.